Tapi ya sekali-kali masyarakat itu hanya minta, Pak. Nggak mau dia itu berkontribusi, padahal manfaatnya untuk mereka. Waktu itu LPG masih harga 16.000, Pak. Satu bulannya mereka satu rumah tangga membutuhkan 4 LPG. Itu bisa bisa mengurangi nilai ekonomi sampai 56.000 waktu itu satu bulannya. Mencari solusi tentang limbah ternak di Lekok ini. Nah, sementara ini langkah-langkah kami yang akan kami lakukan adalah pertama penyadaran pada masyarakat untuk merubah kebiasaan membuang sampah ternak tidak ke sungai. Kedua, ini kebetulan ada teman-teman dari daerah juga akan survei ke lokasi, kita akan menjaring aspirasi dari masyarakat apa yang dia mau masyarakat untuk program apa yang untuk pembersihan sampah limbah ternak khususnya di desa Balunganyar. Impian besar dari Pak Camat sendiri bagian apa sebenarnya? Kalau keinginan kami Mustika ini ada stasiun besar di sana untuk pengolah limbah biogas semacam stasiun besar. Jadi tidak dikelola masyarakat per rumah tangga, tapi ada stasiun yang mengumpulkan semua kotoran limbah ternak itu dimasukkan dalam stasiun biogas. Ini angan-angan kami ke depan. Oke. Dari situ apakah diyakini limbah ternak itu bisa teratasi? Insya Allah namanya kita berencana, mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung itu. Pun kalaupun itu tidak bisa, kemungkinan nanti ada semacam tandon di sungai itu, ketika masyarakat memasukkan limbah ternak masuk ke sungai bisa kesaring ke situ dan keluarnya air bersih. Jadi kotoran itu masuk dalam tandon dan itu bisa diambil. Yang keluar ke sungai, yang keluar dari tandon itu hanya air yang masuk ke laut. Oke. Itu yang angan-angan kami juga kedua. Oke, terima kasih Pak Camat. Semoga ini ikhtiar bisa berhasil. Mungkin tidak beranu waktu, cuman setidaknya ini salah satu bagian dari setidaknya sekarang pikiran dan ingin diaplikasikan ke depan gitu. Terima kasih. Ya. Bahkan sampai nasional pun Banten lah. Makanya bau jadi nomor 1. Terobosan-terobosan yang saya harapkan, itu yang saya harapkan. Kalau susunya sudah tidak usah dipikir. Nah, kalau itu kan perlu ilmu, Pak. Ilmunya itu yang saya harapkan. Kalau biogas, insya Allah, Pak. Dengan adanya dulu biogas hadir di sini, saya juga di demo, Pak. Betul. Saya membawa program biogas saja di demo lewat. Satu, itu haram apinya. Pak ini sudah dapat duit. Tapi saya wajar karena warga yang begini ini karena tidak tahu. Setelah saya datangkan pakarnya, ahlinya, yang bilang haram saya datangkan kiai. Yang bilang saya dapat duit saya datangkan dinasnya, Bapedalda waktu itu. Ternyata alhamdulillah jawaban dari seorang kiai, kalau yang dipakai itu apinya tidak haram. Kalau dibuat masak. Pak Inggi gak dapat duit, akhirnya menerima. Dengan adanya biogas, manfaat warga sekarang malah kesengsem mau minta bikin biogas. Begitu. Jadi biogas itu 3 hari sekali ngisi. Jadi yang selebihnya sudah dibuang seperti itu. Biogasnya padahal jalan Pak ini ya? Iya.
Nah, setiap rumah itu pasti ada minimal. Balunganyar memiliki potensi luar biasa dengan ternaknya. Dengan ternak sapi, Balunganyar mampu menghidupi dirinya dengan produksi 28.000 liter per hari. Tapi ini menjadi perkara karena limbah kotoran atau kotoran sapinya ini menjadi perkara. Ada setidaknya 8 ton per hari limbah dihasilkan dari ternak seperti yang ada di belakang saya ini. Bagaimana warga mengelola ini masih belum mampu memberikan dampak positif ke lingkungan. Bagaimana limbah ternak ini masih menumpuk menjadi perkara persoalan sendiri di sungai dan tentu sampai di hilir atau di sisi muara ini menjadi malapetaka. Biasa punya keinginan besar apa atau apa yang ingin dicari ya dengan kotoran sapi ini? Ya. Ini sebenarnya DLH itu terkait dengan edukasi sebenarnya yang paling dominan deh. Jadi edukasi warga masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Intinya itu terkait dengan hal-hal yang mendukung itu nanti coba kita konsultasikan juga ke pemerintah kabupaten pimpinan kabupaten Pasuruan. Ya, saya kira itu. Ya, ini kan ada tumpukan kotoran sapi yang menjadi masalah. Ya. Ini kira-kira persoalan itu kan cukup mendasar gitu. Ini masalah kesehatan dan seterusnya. Ini juga mengganggu ancaman itu cukup dekat dengan warga. Iya. Untuk segera ada penanganan ini, apa yang harus dilakukan itu, Pak, sebenarnya? Nah ini nanti perlu kajian dulu. Okay. Ya, jadi salah satu yang terkumpul dari informasi yang didapat di LHS hari ini apa itu? Sebenarnya kalau menurut peraturan perundangan ya, setiap kegiatan usaha itu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkan, baik itu limbah padat, limbah cair, maupun emisi udara. Nah itu sebenarnya. Tapi kita perlu, ya itu tadi, untuk menyadarkan, ini kan yang mempunyai kegiatan usaha kan masyarakat gitu. Nah itu proses penyadarannya gitu yang perlu terus dilakukan sebenarnya. Oke, dioptimalkan lagi. Nah, tapi ada semacam usulan atau catatan-catatan bisa mungkin jenengan ungkap. Apa saja mungkin ada semacam bak tampung khusus yang berskala besar gitu untuk menampung kotoran, atau sampai nanti ada instalasi sifatnya terpusat atau komunal. Atau semacam kalau istilah sederhananya pabrik biogas. Ini kira memungkinkankah itu? Iya. Sebenarnya solusinya beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama tadi edukasi masyarakat, kemudian kita juga memberi masukan kepada masyarakat bagaimana cara pengelolaan limbah itu. Kemudian mengenai pengelolaan secara komunal itu ya butuh proses ya sebenarnya. Proses, kemudian butuh waktu dan butuh pendanaan yang besar itu. Jadi dengan potensi kotoran sapi yang sedemikian besar, kemudian pemetaan setiap pelaku usaha itu kita kan juga harus tahu ya, sehingga itu butuh perencanaan yang
yang perlu dikaji. Dari kacamata sederhana, kira-kira memungkinkan nggak hal itu dilakukan Pak, untuk membangun sebuah instalasi komunal atau terpusat ini untuk selanjutnya masyarakat langsung mendapatkan manfaat langsung? Nah, itu perlu kajian dulu. Iya, Ya, oke. itu kan ada studi semacam studi kelayakan dulu. Oke. Ya, kalau layak ya bisa diusulkan nanti. Oke. Oke, Kajiannya dulu itu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Iya, Waktunya. sama-sama. Ya. Iya. Problematika kotoran sapi atau limbah ternak di Balunganyar ini menjadi fokus bagaimana mencari penyelesaian. Ada sejumlah pihak, DLH tadi sudah memberikan tinjauannya, mencoba mencari solusi apa yang terbaik untuk penanganan limbah ternak. Kita ingin tahu apa sih keinginan mendasar dari warga Balunganyar khususnya untuk penanganan limbah ternak sapi ini. Kebetulan kita sudah ada Pak Soleh. Pak Soleh, sehat nggih? Alhamdulillah. Bisa langsung saja mungkin Pak, sedikit cerita tentang potensi desa di sini dan problematika mendasar gitu. Apa itu? Ya, untuk potensi desa, memang warga kami mayoritas peternak, 90% peternak sapi perah. Dan intinya pekerjaannya ya memang seputaran ternak untuk di desa kami, tidak kemana-mana. Nah, untuk yang jadi permasalahan sesi negatifnya, yaitu bagaimana penanganan limbahnya. Yang perlu memang sentuhan-sentuhan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena dengan kotoran sapi yang begitu besar, 8 ton per hari, tentunya kita perlu penanganan yang lebih maksimal, biogas yang skala besar, di satu tempat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, artinya masyarakat sekarang kesulitan. Ada sebenarnya kan sudah ada instalasi-instalasi kecil sifatnya di kelompok-kelompok warga. Betul. Ini apakah masih belum memberikan solusi yang cukup signifikan gitu? Apa maksudnya gimana? Sebetulnya jadi solusi, tapi apapun dan bagaimanapun itu masih belum mengurangi debit Oke, kotoran yang memang begitu besar. besar. Jadi lebih besar lagi yang kita harapkan, baik itu tabungnya maupun skala pengolahannya yang Oke. lebih maksimal. Jadi kotoran itu ditaruh, diolah di satu tempat, masyarakat tinggal memanfaatkan lewat instalasinya, tidak ada kotoran di belakangnya. Oke, Di jadi belakang kandangnya maksimal. itu tentu butuh proses dan penanganan serius, tidak, dan butuh orang lebih punya kekuatan powerful gitu ya. Betul, Gitu. Maksudnya gitu. artinya butuh kebersamaan dan Oke. butuh sentuhan para ilmuwan. Tentunya kami selaku pemerintahan desa tidak akan mungkin untuk mengelola sebesar ini tanpa ada sentuhan Oke. dari para ilmuwan maupun pemerintah terkait. Utamanya dari pemerintah Oke, Kabupaten Pasuruan. ngomong-ngomong perjuangan jenengan untuk impian semacam itu Ya, berapa alhamdulillah. lama? Ya, inilah tinggal nunggu waktu. Sebetulnya dari masa periode pertama sudah berjuang. Alhamdulillah dengan sedikit, alhamdulillah desa kami bisa mencoba. Namun tetap saja masih belum maksimal dengan adanya peternak yang memang betul-betul setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu berkembang. Seperti itu. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan, kalau sisi positifnya sudah, jangan khawatir. Oke. Semua sudah bisa memanfaatkan. Tinggal sisi negatifnya ini, kotoran ternaknya Sebenarnya ini. negatif yang bisa menjadi positif gitu ya? Betul sekali. Oke. Karena ini adalah potensi. Potensi juga 8 kotoran. ton per hari. 8 ton per hari. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Soleh, Pak Inggi. Sama-sama. Itu tadi followermu obrolan kita atau kondisi tentang limbah ternak di Desa Balunganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Ada banyak hal yang ingin diungkapkan, diantaranya jumlah pemangku kebijakan ingin ada sebuah tandon besar atau dalam jangka panjang bisa jadi disebut instalasi komunal biogas. Ini jadi menjadi salah satu solusi untuk mengatur, mengelola limbah ternak di Kecamatan Lekok, khususnya di Desa Balunganyar.